Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Tofani Sri. Hari ini akan menyampaikan tentang obat antidepresan untuk teman-teman mahasiswa. Mari kita lihat. Sebelumnya saya akan menerangkan dulu pembagian dari mood disorder atau gangguan perasaan. Gangguan perasaan dibagi menjadi dua, yaitu depressive disorder atau unipolar dan manic depressive atau bipolar. Depresi ini merupakan gangguan mental yang umum, ditandai dengan tertekannya suasana hati, kemudian ada juga hilangnya minat atau kesenangan, merasa bersalah atau harga diri yang rendah, terganggunya tidur atau nafsu makan, energi yang rendah, atau juga konsentrasi yang buruk. Dikenal dengan 5 macam depresi. Yang pertama ada depresi endogen atau dikenal dengan melankolia. Ada depresi eksogen yang disebabkan efek samping penggunaan obat. Seperti obat apa saja, ada obat hipertensi, kortikosteroid, atau mungkin penggunaan pil KB, dan juga penggunaan benzodiazepin long acting. Berikutnya ada depresi postnatal. Ini bisa terjadi pada sementara ya, pada wanita pasca persalinan. Ada juga depresi postmenopause, ini terjadi pada wanita setelah haid terhenti. Yang terakhir, depresi senilis ini bisa terjadi pada usia lanjut di atas 70-75 tahun. Etiologi dari penyakit depresi. Pasien depresi ini menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter otak, teman-teman ya. Apa saja senyawanya? Ada norepinefrin, kemudian ada serotonin dan juga dopamin. Pada pasien dengan bakat depresi, ini kemampuan menerima musibah seperti kematian, ya, kehilangan pekerjaan, sakit, kehilangan fungsi pada usia produktif ini lebih kecil dibandingkan orang normal. Berikut ini merupakan tanda dan gejala dari gangguan depresi ya teman-teman. Gangguan depresi ditandai oleh satu atau lebih mayor depressive episode. Satu mayor depressive episode ini ditandai oleh 5 atau lebih gejala. Antara lain apa saja? Yang pertama, perasaan tertekan atau depresi sepanjang hari. Ini bisa terjadi hampir setiap hari. Lalu kehilangan interest atau minat, atau kesenangan terhadap hampir semua aktivitas. Kehilangan minat untuk main, untuk belajar, ya jangankan untuk belajar, main juga minatnya menurun, seperti itu. Berkurangnya berat badan secara signifikan atau bertambahnya berat badan dengan penurunan atau kenaikan nafsu makan ini yang berbeda-beda ya, hampir setiap hari. Berikutnya ada insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari ya, tidak bisa tidur. Kemudian ada kemunduran psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi, jadi lemas terus ya. Perasaan tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak semestinya. Tidak bisa berkonsentrasi berpikir, kemudian daya ingat juga menurun. Selain itu, secara berulang berpikir tentang ingin mati atau bunuh diri. Seperti itu. Gejala depresi berikutnya, ini ada gangguan vegetatif, ya, seperti tidur, nafsu makan, berat badan, dan dorongan seksual. Gambaran kognitif juga ini mungkin terjadi, yaitu perhatian, toleransi terhadap frustasi berubah, ya, memori, distorsi negatif. Kontrol impuls ini seperti melakukan pembunuhan atau bunuh diri. Gambaran perilaku, motivasi, perasaan senang, minat, kelelahan, dan gambaran fisik somatik ini misalnya nyeri perut, ya, tegang otot juga. Berikut ini jenis depresi berdasarkan waktu terjadinya ya teman-teman. Ada depresi kronis, ini termasuk berat, terjadi sepanjang waktu, responsif terhadap obat. Ada juga depresi musiman, ini hanya timbul pada saat atau musim tertentu saja. Misalnya puncak-puncaknya ini di musim dingin dan bisa sembuh di musim semi atau panas. Ada juga depresi postpartum, onset terjadi dalam jangka waktu 1 bulan, ini setelah melahirkan. Bisa ringan, kita sebut dengan blue baby syndrome, atau berat, kita sebut dengan postpartum major depression. Sasaran terapi, ini sasarannya yaitu perubahan biologis atau efek berupa mood pasien. Ya, jadi membangkitkan mood pasien. Karena mood pasien ini dipengaruhi oleh kadar serotonin dan norepinefrin di otak, maka sasarannya adalah modulasi
ya atau perubahan dari serotonin dan norepinefrin otak dengan agen-agen yang sesuai. Tujuan terapi untuk menurunkan gejala depresi dan memfasilitasi pasien untuk kembali ke kondisi normal. Strateginya apa saja? Ada menggunakan terapi non-farmakologi, contoh psikoterapi, ECT ya, dan atau farmakologi yaitu menggunakan obat antidepresan. Yang bagaimana? Yang dapat memodulasi kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Pada keadaan depresi, kadar serotonin, norepinefrin, dan dopamin itu rendah ya teman-teman. Jadi bagaimana? Jadi diperlukan obat yang dapat menaikkan kadar ketiga neurotransmitter tersebut. Apa saja golongan dari antidepresan? Yang pertama SSRI, kedua trisiklik antidepresan atau kita sebut juga dengan TCA ya. Lalu MAO inhibitor dan lain-lain. Golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Saat kadar serotonin berlebihan, maka terdapat suatu sistem reuptake di mana kelebihan serotonin tadi itu akan kembali masuk ke vesikel. Obat golongan SSRI ini menghambat proses penyerapan kembali serotonin ke vesikel, sehingga kadar serotonin akan meningkat di dalam tubuh. Contoh obatnya ada escitalopram, fluoxetine, paroxetine, dan sertralin. Golongan SSRI ini efektif untuk depresi dan beberapa gangguan cemas seperti OCD, seperti panik juga, ada juga fobia sosial. OCD kita sebut juga dengan obsessive compulsive disorder ya. Kemudian efektif juga untuk komorbid depresi dengan gangguan fisik seperti jantung, kejang, trauma kepala, stroke, demensia, dan lain-lain. Level puncak dalam darah ini setelah 6 jam. Ya. Penyerapan di usus juga tidak dipengaruhi oleh makanan. Efek samping yang mungkin muncul yaitu dizziness sementara, mengantuk, tremor, berkeringat, sakit kepala, dan lain-lain. Kadang-kadang cemas dan juga muncul insomnia, seperti diakibatkan oleh obat fluoxetine. Ada juga somnolen atau mengantuk berat, ya seperti oleh obat paroxetine, dan juga diare. Ini bisa disebabkan penggunaan obat antidepresan sertralin. Pada minggu pertama sering menimbulkan gejala cemas, ya, gelisah, insomnia, dan gangguan pencernaan. Penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan gejala bersifat sementara, teman-teman. Contohnya apa saja? Seperti lemas, ya, kesemutan, kemudian juga dizziness. Fluoxetine dapat menyebabkan hipoglikemi, ya, sehingga pasien yang mendapatkan terapi insulin harus ada penyesuaian. Cara pemberian mulai dengan dosis yang kecil, ditingkatkan setelah 2-3 minggu. Reaksi optimal ini didapatkan setelah 4-6 minggu, jadi tidak langsung ya teman-teman. Pada usia lanjut, disfungsi ginjal, hepar ini diperhatikan ya, bisa diberikan dosis yang rendah. Obat fluoxetine dimulai dengan dosis tunggal ya, 20 mg di pagi hari ya. Kemudian fluvoxamine ini dosis awal untuk OCD ya. Apa tadi OCD? Obsessive Compulsive Disease ya, betul teman-teman ya. Itu untuk penyakit OCD bisa 50 mg per hari, dinaikkan secara bertahap 50 mg per hari setiap 4-7 hari ya. Sertralin ini dosis awal 50 mg per hari diberikan dengan dosis tunggal di pagi atau sore hari. Jika reaksi belum efektif setelah lebih dari 1 minggu dosis dapat dinaikkan sampai 200 mg. Gambaran obat antidepresan SSRI, ini jenis obatnya ya, ada paroxetine, fluoxetine, sertralin, fluvoxamine. Ya, dosis miligram per harinya dapat dilihat di tabel. Kemudian efek samping seperti antikolinergik, sedasi, hipotensi ortostatik juga dapat dilihat pada tabel. Contoh pada paroxetine ini ada 0 atau positif. Ini mungkin tidak ada sama sekali atau mungkin ada ya. Kalau 0 sama sekali tidak ada. Berikutnya golongan obat trisiklik antidepresan atau TCA. Ini merupakan antidepresan generasi pertama, secara oral diserap dengan baik dan level puncak dalam plasma dicapai setelah 2-6 jam. Namun reaksi yang optimum ya, ini terjadi setelah 2-4 minggu. Jadi tidak langsung berefek ya reaksi kliniknya.
Mekanisme kerjanya ini menghambat secara selektif reuptake dopamin ya dan norepinefrin secara tidak selektif. Indikasi untuk golongan obat ini antara lain depresi berat. Kemudian bila depresi berat dengan ciri psikotik, maka bisa dikombinasikan ya teman-teman dengan pemberian obat antipsikotik. Depresi dengan afek yang melankolik, beberapa jenis ansietas atau kecemasan, klomipramin ini banyak digunakan untuk gangguan obsesif kompulsif. Efek samping yang muncul ini seperti sedasi, mulut kering, hipotensi ortostatik, dizziness, dan lain-lain. Penggunaan obat ini harus hati-hati pada pasien usia lanjut dan kondisi medik lain, khususnya jantung, ya, karena sangat sensitif terhadap efek samping yang berkaitan dengan reseptor kolinergik dan alpha adrenergik. Kemudian indeks terapeutik yang sempit ini sehingga bahaya overdosis. Cara pemberian dimulai dengan dosis rendah, ditingkatkan secara bertahap setelah 7-10 hari jika tidak ada reaksi. Kemudian setelah 2 minggu tetap tidak ada reaksi, dosis boleh ditingkatkan lagi. Reaksi klinik mungkin dapat dicapai setelah 4 minggu. Pada usia lanjut, berikan dosis kecil dan titrasi untuk meminimalkan toksisitas. Ya. Penghentian obat secara mendadak dapat menimbulkan rebound fenomen dan efek samping kolinergik. Berikut ini gambaran efek samping dari obat antidepresan trisiklik. Di sini ada obat amitriptilin, klomipramin, imipramin, dan tetrasiklik maproptilin. Dosis miligram per hari di sebelah sini. Kemudian efek samping yang mungkin muncul ada antikolinergik, ya, sedasi, hipotensi ortostatik, ya. Ini tanda positif banyak ini berarti semakin tinggi kemungkinan efek samping yang ditimbulkan oleh obat amitriptilin, ya, yaitu efek samping antikolinergik. Sementara tetrasiklik maproptilin ini contohnya pada efek samping hipotensi ortostatik, positifnya hanya 1 berarti kemungkinannya rendah, ya. Golongan obat MAO inhibitor bekerja dengan mekanisme meningkatkan konsentrasi norepinefrin, serotonin 5-HT, dan juga dopamin dalam neuron sinaps melalui penghambatan sistem enzim monoamin oksidase atau MAO. Monoamin oksidase dalam tubuh memiliki fungsi deaminasi oksidatif katekolamin di mitokondria. Proses ini dihambat oleh MAOI karena terbentuknya suatu kompleks antara MAOI dan MAO sehingga mengakibatkan peningkatan kadar epinefrin, norepinefrin, dan serotonin. MAO inhibitor tidak hanya menghambat MAO ya teman-teman, tetapi menghambat juga enzim lain yang mengakibatkan terganggunya metabolisme obat di hati. Penggunaan obat golongan MAO ini sudah sangat jarang karena efek toksiknya ya. Efek samping yang sering terjadi yaitu hipotensi atau mungkin hipertensi. Contoh obatnya ada isokarboksamid, phenelzin, tranexapromin, dan juga selegilin. Golongan obat lain ini contohnya ada mirtazapin. Ini mekanisme kerjanya sebagai antagonis reseptor alfa 2 presineptik pusat, sehingga menyebabkan sekresi serotonin dan norepinefrin meningkat. Teman-teman, ini merupakan gambaran penggunaan obat antidepresan. Ketika pasiennya tidak ada komplikasi atau kontraindikasi, maka bisa menggunakan golongan SSRI. Ya, ini ketika pasiennya tidak ada respon, ya, atau efek sampingnya terbatas, bisa menggunakan agen SSRI yang lain atau obat yang lain seperti venlafaxine, bupropion, atau mirtazapin. Ketika penggunaannya gagal, bisa menggunakan agen alternatif yang lain yaitu nefazodon. Kalau pasiennya hanya parsial ya responnya, ini bisa menggunakan antipsikotik atipikal, litium, hormon tiroid, SSRI plus TCA. Ini bisa juga, atau menggunakan agen yang lain seperti nefazodon, mirtazapin, bupropion, dan bisa juga venlafaxine. Ketika pasiennya bisa sembuh, maka bisa tinggal pemeliharaan setidaknya 4-6 bulan atau lebih jika ini merupakan episode pertamanya. Kembali ke atas, ya, ketika pasiennya dari awal hanya ada parsial respon dari pasiennya, maka bisa menggunakan antipsikotik atipikal, bisa juga menggunakan litium, hormon tiroid, atau SSRI plus TCA. Atau bisa juga diganti
dengan TCA langsung atau SSRI yang lain, ya. Ketika gagal, maka bisa digunakan dengan penggunaan obat yang lain, yaitu mirtazapin, bupropion, venlafaxine. Nah, kemudian jika parsial respon, ya, ini juga sama, bisa digunakan obat lain, mirtazapin, bupropion, dan venlafaxine. Kalau misalnya diterima, pasiennya bisa sembuh, ada respon, maka tinggal dipelihara saja setidaknya 4-6 bulan atau lebih jika itu merupakan episode pertamanya. Jika penggunaan SSRI dari awal ini full ya secara penuh diterima, maka tinggal pemeliharaan saja 4-6 bulan atau lebih jika ini merupakan episode pertamanya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ada sedikit quotes ya bahwa belajar itu ibadah guys ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama untuk mencapai cita-cita teman-teman ya, cita-cita kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.